Terkait dengan banyaknya temuan bahwa stiker yang terlepas yang Mbak hilang itu seperti apa? Jadi begini, stiker yang lepas berdasarkan hasil temuan Bawaslu itu sudah kita identifikasi. Kemudian berdasarkan data Bawaslu itu kita turunkan ke teman-teman untuk melakukan cek apakah jumlahnya benar segitu atau bahkan mungkin lebih dari itu. Ya, gitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan, terus kemudian sudah kita koordinasikan juga dengan pihak ketiga. Selaku perusahaan pengadaan stiker sudah kita sampaikan bahwa ada sekian stiker yang terlepas dari pemasangan. Nah, kemudian pihak ketiga bersedia mengganti jumlah stiker sejumlah yang terlepas. Begitu. Nah, ini sedang kita koordinasikan. Mungkin dalam waktu 1-2 hari ini stiker pengganti dari stiker yang terlepas itu akan segera dikirimkan ke kita. Nah, kalau dari data itu sendiri sebenarnya kan jumlahnya nggak banyak kalau melihat dari jumlah stiker yang dicetak dan kita tempel, karena ada sekitar 322.605 stiker. Nah, kemudian angka yang di Bawaslu itu 2000 sekian, itu artinya hanya sekitar nggak ada 1%-nya, kira-kira gitu ya, nggak ada 1%-nya. Terus kemudian langkah kita juga sudah jelas, kita koordinasikan dengan pihak ketiga dan akan segera diganti. Selanjutnya nanti ditempel kembali ke rumah-rumah yang diketahui stikernya terlepas setelah pemasangan. Kalau terkait dengan stiker itu, apakah ada aturan penempelan stiker itu ada regulasinya atau seperti apa? Prinsipnya itu diatur memang bagi stiker proses coklit ada penempelan stiker di rumah yang sudah dilakukan coklit. Tetapi apabila ditemui pemilik rumah kemudian tidak berkenan untuk ditempeli, maka stiker itu akan kita serahkan kepada yang bersangkutan. Yang silakan mau ditempel monggo, mau tidak monggo, karena itu adalah hak dari yang bersangkutan. Nah, pemilih. Terkait dari hak dari pemilih yang dicoklit. Nah, kemudian apakah penempelannya itu harus di depan rumah? Ya, sebenarnya tidak ada standar begitu. Nah, misalnya dipasang di dalam rumah boleh apa enggak, itu tidak ada larangan, tidak melanggar begitu. Atau di balik pintu itu ya? Ya, misalnya begitu. Tapi karena kebiasaan atau lazimnya pemasangan stiker tahu coklit itu di rumah, dan untuk mengetahui secara mudah, misalnya bagi siapapun yang ingin mengetahui apakah seseorang ini sudah dicoklit atau belum, baik itu oleh pengawas, masyarakat umum atau siapapun, maka memang tempat yang lazim itu di dekat pintu atau di depan rumah. Tetapi seandainya mau dipasang tidak di depan rumah pun sebenarnya tidak ada larangan. Termasuk ketika tidak berkenan untuk dipasang sekalipun juga tidak ada larangan. Tapi stiker wajib kita serahkan kepada yang bersangkutan. Berarti KPU sudah memberikan instruksional ke jajaran bawahnya ya? Betul ya. Artinya begini, bisa jadi begini. Itu kan data Bawaslu beberapa waktu yang lalu ya. Nah, hari ini kita minta teman-teman kembali untuk melakukan checking di lapangan. Jangan-jangan nanti jumlahnya bertambah lagi setelah dari data yang dirilis oleh Bawaslu beberapa waktu kemarin. Nah, tetapi apapun itu menjadi tanggung jawab pihak ketiga ya kan. Karena memang mereka sebagai pihak yang produksi, tapi kalau kita melihat speknya memang sudah sesuai spek, artinya jenis kertasnya, ukurannya itu sudah sesuai dengan spek yang ditentukan oleh KPU. Barangkali yang paham terkait dengan itu adalah pihak ketiga, tapi yang jelas karena kondisi lapangannya begitu, itu yang kita sampaikan, dan pihak ketiga bersedia untuk mengganti, ya kita lakukan langkah-langkah itu. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.